AS beri alutsista ampuh teknologi hitam ke militer Indonesia untuk dukung misi serangan amfibi marinir. Amerika Serikat alias AS memang sejatinya mendukung militer Indonesia dalam usahanya melawan pengaruh Cina di Natuna Utara. AS siap mengajak militer Indonesia dalam berbagai latihan militer bersama dengan sekutu utamanya macam Inggris hingga Jepang. AS memang harus memepet militer Indonesia jika mereka ingin memenangkan konflik lawan Cina di Asia Tenggara. Indonesia ialah kunci bagi siapapun itu yang ingin punya pengaruh di Asia Tenggara. Kondisi geografis berupa jalur pelayaran tersibuk di dunia di Selat Malaka dikuasai oleh Indonesia. Bila Selat Malaka diblokir oleh Indonesia, Cina sekalian, AS dan Eropa bakal kesusahan pangan. Sebab jalur ekspor-impor berbagai macam kebutuhan manusia melewati Selat Malaka. Jika diblokir, Indonesia bisa jadi harga kebutuhan hidup manusia di dunia bakal naik dan itu buruk bagi siapapun. Cina sadar betul akan pentingnya Indonesia, maka dari itu mereka curi start untuk merebut pengaruh Indonesia supaya tak jatuh ke pelukan AS. Belt and Road Initiative atau BRI menjadi proyek Cina yang harus sukses, di mana mereka mengajak serta Indonesia di dalamnya. BRI merupakan jalur perdagangan melewati laut dari Hainan menuju Eropa. Nah, titik persimpangan BRI paling penting di Selat Malaka, maka Cina berusaha menggait Indonesia. Belt and Road Initiative Cina merupakan salah satu kebijakan luar negeri dan ekonomi pemerintah Tiongkok yang paling ambisius. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat pengaruh ekonomi Beijing melalui program yang luas menyeluruh dalam pembangunan infrastruktur di seluruh negara yang dilewati jalur tersebut, papar Rusi ORG. Presiden Cina Xi Jinping yang memprakarsai terbentuknya BRI menyebut siapapun boleh bergabung dalam proyek ini. Setiap negara dipersilahkan bergabung dengan proyek ini, jelas Xi pada April 2019 lalu, dikutip dari Global Times. Ia menjelaskan BRI bukan cuma soal kepentingan perekonomian Cina, namun juga memajukan perekonomian negara lain yang akan dilewatinya. BRI diluncurkan bukan untuk kepentingan Cina semata. Peluang serta hasil bakal dibagikan kepada dunia, kata Xi. Untuk menggait massa, Cina menyediakan anggaran senilai 2.137 triliun per tahun untuk BRI. Duit sebanyak itu untuk dipinjamkan ke negara-negara peserta BRI, membangun infrastruktur macam jalan tol, pelabuhan, jaringan rel kereta api, dan lain sebagainya untuk mendukung lancarnya proses ekspor-impor. Terdengar tak asing dengan pembangunan infrastruktur tersebut, karena Indonesia mendapat untungan dari Cina melalui proyek BRI Beijing. Ya, Indonesia kecipratan pinjaman duit proyek BRI dari Cina yang digunakan membangun kereta cepat Jakarta-Bandung, proyek PLTA Sungai Kelayan, jalan tol dan pembangunan kawasan industri Tanah Kuning. Langkah tegap Cina untuk menggait simpati Indonesia dari segi ekonomi ini ada tujuannya. Cina ingin Indonesia menjadi tumpuan di Asia Tenggara melawan AS. PKC berusaha untuk memenangkan Indonesia sebagai negara tumpuan maritim untuk inisiatif Sabuk dan Jalan. Pada tahun 2013, inisiatif Jalur Sutra Maritim Partai Komunis Cina pertama kali diumumkan di Parlemen Indonesia. Media PKC juga sering menerbitkan artikel yang mengakui bahwa Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam bekerja sama untuk membangun jalur sutra maritim abad ke-21. Pada tahun 2014, setelah Presiden Indonesia Joko Widodo mengajukan gagasan untuk membangun Indonesia menjadi titik tumpu maritim global, PKC telah mendorong Indonesia untuk secara mendalam menghubungkan konsep titik tumpu maritim global dengan BRI. Tujuan strategis PKC bagi Indonesia tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai tumpuan strategis PKC di Asia Tenggara, tetapi juga untuk menarik ASEAN ke sisinya melalui Indonesia.
membentuk postur strategis yang tidak kondusif bagi Amerika Serikat. Jelas The Epoch Times pada 1 Agustus 2021. Bila Cina menggait Indonesia melalui jalur ekonomi, AS berusaha merebut simpati Indonesia dengan alutsista. AS menyasar keterdesakan Indonesia memodernisasi militernya. Seperti diketahui, alutsista buatan AS memang jempolan dan jadi bahan dagang utama Paman Sam. AS merupakan eksportir senjata terbesar di dunia. Wajar mereka menggait sekutunya dengan alutsista. F-15 Eagle II, F-16 Viper, F-18 Super Hornet, Boeing P-8, Poseidon menjadi dagangan yang disodorkan AS ke Indonesia. Indonesia tinggal pilih mau yang mana, apalagi Boeing sudah membuka kantor cabangnya di Jakarta. Indonesia juga mengincar adanya transfer teknologi dari pembelian alutsista buatan AS. Contohnya F-15 Eagle II, Indonesia siap membelinya jika ada transfer teknologi yang akan digunakan ke KF-21 Burumai miliknya. Kebetulan atau tidak, F-15 telah dalam tahap persetujuan akhir selama 2 bulan terakhir. Masalahnya bukanlah transfer teknologi, tidak pernah menjadi masalah apakah akan memberikan F-15 ke Indonesia. Itu akan terjadi, ungkap Asia Times pada 14 Januari 2022. Bila Indonesia memiliki F-15 Eagle II, maka jet tempur tersebut bisa berperan sebagai pesawat pembom strategis. Sebab daya muat bom F-15 Eagle II lebih banyak dari pembom legendaris AURI, Tupolev Tu-16 Badger. Jika nantinya TNI Angkatan Udara memiliki pesawat F-15 IDN, sebenarnya hal ini menghidupkan kembali nostalgia strategic bombing yang marak diaplikasikan di era Perang Dingin. Bahkan pada tahun 1960-an kita pernah memiliki pesawat pembom strategis Tu-16. Tu-16 ternyata memiliki ukuran yang mirip dengan F-15 IDN. Bahkan F-15 IDN lebih berat 10.000 pon dari Tu-16 yang mampu membawa beban 4.300 pon, lebih berat dibandingkan Tu-16.